Oke, welcome back to DBD Podcast lagi bersama Dewi di sini. Bunga di sini. Assalamualaikum guys, Demian di sini juga. Oke. Kali ini kita punya bintang tamu. Iya dong. Si Bambang Vaginawati ya. Tahu ya. Namanya Vaginawati. Bambang Vaginawati ya. Iya dong. Bams. Dan untuk topik kali ini ya, kita bakalan Bambang Vaginawati. Nah itu. Dan untuk topik kali ini ya, seperti biasa kita punya satu topik yang bakalan kita omongin ya, yaitu adalah loyalitas kita dalam bekerja. Gitu. Backstory-nya. Backstory-nya bagaimana? Dalam kita di generasi yang sekarang ini kan, dimana kita lagi generasi milenial lah, Milenial. secara langsung kan, generasi yang mau Secara gampang umur aja. ya. Iya, generasi yang mau gampang aja lah secara kasarnya. Menurut kalian generasi kita yang sekarang ini gimana sih dalam hal kerja? Itu dulu. Kalau Ya. generasi sekarang sih apa ya? Kerja itu nggak sama kayak dulu. Kalau misalnya dulu tuh kayak mungkin zaman bapak-bapakku gitu. Kalau misalnya tamat SMA sudah mulai kerja, Oh, gitu udah kan mulai, ya. ya. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di ini di latar belakang pendidikan itu kayak Nggak penting kayak gitu nggak ya. penting sama sekali itu loh untuk ranah pendidikan kalau tamat SMA gitu ya. Kalau durasinya berapa lama kira-kira? Kayak Durasi- misalkan mereka bisa tahan kerja di satu tempat itu berapa lama gitu? Oh, kayak durasi juga macam-macam ya karena kataku kayak bapak-bapak sekarang gitu, mereka aja yang dari tamat SMA sampai kerjanya itu aja sampai sekarang itu ada tuh loh dan banyak. Oh, berarti ya Puluhan lama tahun. kan? Ya, anggap- Sampai puluhan tahun kan? Sampai puluhan tahun anggap aja kayak orang kalau misalnya kayak jualan apa gitu ya di pinggir-pinggir jalan gitu kan ya. Nah. Even kayak dia itu jualan kue sekalipun Iya. gitu. Pak udah jualan kue berapa tahun? Oh, saya udah belasan tahun Mas gitu kan. 25 tahun. Gitu Mas. kan. Nah, dan itulah topik kita sekarang ini. Jadi kayak loyalitas kalian dalam pekerjaan itu kayak gimana sih? Orang dulu loyal banget ya. Ya orang dulu loyal banget ya kan. Contohnya Tapi kalau apa? misalnya yang kita yang sekarang ini, yang generasi milenial sekarang ini, kayaknya gimana sih menurutmu kayak loyalitas Kalau- kita dalam bekerja? Kalau kayak menurutku sekarang kalau kerja nggak sesuai passion tuh kayak nggak mau banget gitu. Nah, ya kan? Nggak mau banget. Karena kerja contoh passionnya editing gitu ya, passionnya editing. Oh, tapi kayak- disuruh kerja jadi akuntansi gitu ya. Nah. Itu tuh bakalan diambil tapi plan Z gitu. Oh, plan Z gitu. Tapi itu ya. plan Z Setelah gitu. dapat yang lain langsung minggat gitu. Kalau Soalnya pasti banyak yang mikir sekarang tuh passion dan cuan tuh harus balance gitu. Kalau Wih, benar. Waduh. dulu kan zaman bapak-bapak kita gitu kan kerja cuman satu doang karena memang berpikir duitnya sudah tetap gitu kan. Dia nggak mikirin kayak passion gitu, kayaknya nggak memikirkan. Ya, apa doyan catur gitu kan. Enggak diseriusin jadi atlet catur gitu, tapi biarpun ada yang kerjanya bos jadi atlet catur Indonesia juga ada gitu ya. Itu sih kayak nggak mungkin sih ya. Ada loh. Oh, ada. Siapa? Habis ikut lo kemarin. Ada deh. Iya, soalnya kayak dari apa yang aku lihat sih ya kayak gitu loh. Singkatnya itu kayak bapak-bapak kita gitu kayak bisa sampai puluhan tahun di satu kerja gitu kan. Habis itu tiba-tiba kayak kalau misalnya kita lihat dari sekarang gitu, kalau kayak ada anak muda yang dapat kerja gitu terus baru 1 tahun aja, belum 1 tahun malahan kayak udah Kayak udah keluar bosen gitu. gitu. Habis itu udah ngeluh lah, kayak ngomong, aduh astaga, ini kayaknya aku bikin ulah aja apa ya supaya aku dipecat gitu. Itu Kan resign baik-baik. Iya, resign baik-baik bisa gitu loh, tapi kan Aku juga ada apa sih kurang temen greget. yang kayak nah, gitu. kurang Gimana? Temanku ada yang jadi setiap aku tanya ketemu berapa bulan sekali gitu udah pindah tempat kerja lagi gitu kan. Oh iya. Sekarang di mana kerjanya aku pindah, sekarang di mana pindah lagi. Sering banget. Terus kayak kalau gitu. misalnya Setahun dia bisa kayak 2 gitu kali kayak pindah gitu. alasannya apa gitu? Karena kalau aku tanyain sih alasannya bosen. Bosan Terus- gitu. oh iya kayak asik Iya, kayak banyak. gampang bosen gitu ya, Bosen. gampang bosen tuh. Gaji gimana? Gaji gimana? Ada alasan gaji nggak biasanya? Aku
nggak tanya lebih mendetail sih. Waktu itu aku tanyain katanya bosen, terus kayak aku masih di sini gitu, dia udah pindah 2 kali gitu. Wow, cepet banget Cepet gitu. gitu. Nah, Jadi kan udah. kayak kita yang semua ini sekarang ini kan kayak kita tentunya selain podcast kita yang sukses, gitu kan. Terus Sukses. Ada yang nonton loh. Itu aku 4 orang itu. aku 2 orang. Aku baru gabung, aku nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Ya Ini- nggak apa-apa kan ini ada Bu- Bambang Vaginawati Bu- kan. Bambang kayak Vaginawati ini. meningkatkan pamor ya di sini. Meningkatkan pamor ya. Makanya gitu. Nah. Dah, kan kita kan selain podcast ini kan pastinya ada kerjaan dong ya. Kalau misalnya kita sendiri gitu kayak kalian pernah ngerasa kayak loyalitasku kurang nih atau enggak kayak aduh aku bosen nih atau enggak malahan kalian kayak aku bakalan tetap stay di sini sampai akhirnya aku dipecat gitu ya, atau Aku gimana akan gitu. stay di sini Sampai- sampai puluhan. Wah, ini pemikirannya bapak-bapak sekali ya. Bapak-bapak Kalau sekali. sekali berarti ya, tapi enggak juga gitu ya. Loyalitasnya tingkat tinggi sih ya berarti ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih kayak semakin loyal kamu gitu, itu juga bakalan mempengaruhi tingkat pendapatanmu tuh loh. Makanya orang kan kalau misalnya dia kerja setahun, terus udah kerja 2 tahun, gaji naik, kerja 3 iya, tahun. iya. Jadi kayak loyal itu Itu kalau juga naik ya, penting Mas? sih. Itu Kalau kalau naik ya. Kalau enggak naik Kalau naik. naik. Even kalau naik 100.000 itu juga naik ya. Iya. 100.000 juga Yes, naik ya, yes, naik gitu. naik gitu loh. 100.000 dalam setahun 1.200.000. Wah, main-main itu. Oh, Gitu. Tapi kalau nggak Jangka naik? panjang. Jangka panjang. Gitu loh. Tapi gimana. Tapi kalau nggak naik, apakah kita masih bertahan? Kayaknya kalau zaman sekarang nggak deh. Nih. Kan pemikiran lagi Pemikiran kan. lagi ya. Tersier. Gini sih kayak faktor kamu stay kerja di satu tempat itu apa gitu. Kan kayak Banyak lo- faktor. banyak faktor kan. Heeh, Nah, banyak faktor sih. Misalnya- apakah faktor-faktor itu termasuk dengan loyalitas gitu? Kalau awal sih kayaknya nggak mungkin sih loyalitas termasuk dalam faktor buat kerja sih. Soalnya kan pas awal itu yang pasti kamu pikirkan adalah masa depan, uang Duit. gitu. Uang. Cuan nih, cuan. Cuan. Ya, mustahil lah kalau bullshit banget lah kalau orang kayak aku passion banget di tempat ini, aku bodoh amat kayak misalkan uangku dapat berapa gitu, Apapun gajiku akan berapa. kulakukan demi Dibayar menaikkan 50.000 pamor ini doang, gitu ya. Mustahil itu kayak Itu kalau misalnya perusahaanku aku nemu kan, sendiri aku iya, jawab kayak gitu. Kalau aku nemu orang kayak gitu ya kan, ku tendang itu bullshitnya kebanyakan itu ya kan. Tapi kalau ada beneran bisa sih dijadiin budak. Iya, Bayar budak 50.000 sih. doang tuh dia karena sesuai passion kan. Bekerja Iya, semaksimal mungkin terus. Wih. Jahat dong kamu. Loh, kalau dia mau kenapa Passion enggak? mengikuti Keraton. bisa. Loh, Jahat dong kamu. Jahat kalau banget itu kamu. passion itu. Jahat banget kamu. Itu Itu bisa. pengabdian sih, itu pengabdian, Bu. beda ya, mengabdi Beda sama ya. passion beda ya. Kalau passion itu Marbot juga Passion kan passion. apa yang kita kayaknya passion itu ketika kamu melakukan kamu mengharapkan imbalan Nah. gitu ya passion. Kalau mengabdi ketika Ikhlas, kamu melakukan tulus. itu melakukan ikhlas. Ikhlas. Bayaran hanya efek samping Iya, gitu. mungkin ya. Nah, itu. Kalau gitu kita aku mulai nanya nih untuk Mbak Dewi nih ya. Kamu awal Mbak Mas. Oh, Mas Oke. Dewi, Mas oke. Dewi dong. Wow, Dewi tapi itu udah pakai 20. lipstick kayak gitu. Oh shit. Dewi Mau 20. magang. Mau magang Oke, kita. siap. Kayak kamu awal-awal masuk ke tempat kerjamu itu gara-gara apa sih gitu? Jujur sih gue waktu mau masuk kerja itu dalam kondisi hopeless karena susah cari kerja cuy. Nah, itu gitu loh. Kalau Susah misalnya cari kerja. kalau misalnya Mas Bambang Bu Vaginawati. Bambang Vaginawati. Oh ya, Bu Bambang Vaginawati ya. sama sih kayak ya pasti kan pertama otomatis kayak fresh graduate gitu pasti Wih. nyari apa ya Hopeless ya gitu. hopeless lah ya udah dimasukin semuanya ntar dicoba mana yang keterima Yang penting keterima. Yang penting keterima. Nggak nganggur. Artinya- sama emak nggak nanya gitu. Tapi Kamu ngapain? waktu gitu? kamu itu kamu nggak punya passion gitu kayak di mana iya gitu. ada pasti Ada. dari salah satu yang aku apply itu kan pasti ada
passion maksudnya Oh, sisanya kayak nggak sesuai passion Iya, gitu. sisanya nggak Kayak sesuai gitu. hopeless gitu. Nah, paling nggak kan kayak nyari pengalaman kerja juga. Wih. Niatnya Penting kayak buat gitu, CV. penting gitu kan. Ini Demian nih, karena Demian, Demian ini paling soalnya muda paling- ya. oh, paling brondol muda di sini, antara paling kita. brondol. Iya, hebat banget loh dia kayak kuliah kan sambil Wih. kerja Kerja loh dia. Nah, Wow. itu dia Mas siapa? Dewi Dewi, oh? ini Dewi sama Bunga, oh, Mas Bunga, iya. Saya lupa, Pak. Oke. Kalau Mas lagi Mbak Bambang tadi kan karena alasannya first graduate mencari pekerjaan gitu kan. Kalau saya justru saat masih belum graduate gitu coba mencari pekerjaan gitu, kayak banget. coba mencari pengalaman. aku berharap gitu. selama aku kuliah aku berpikir kayak ideal loh anjir. Tapi Maksudnya kayak- kita harus nanya nih alasan sebenarnya apa gitu. Mohon jangan baik ini Awal- podcast yang oh. jujur gitu. Ini awal-awal saya mengapa memutuskan untuk bekerja gitu. Awalnya sih Gak ada duit. pure gitu. pure untuk mencari pengalaman sih. Bahkan aku nggak peduli awal tuh Dibayar ditanyakan- enggaknya gitu. Enggak, mau ditanyakan gaji mau berapa gitu kan. Kalau aku kan bilang gitu. Apa namanya? Sekian gitu ya. Enggak menetapkan. Oh, Jadi kamu nggak kayak menetapkan janji. Oh, ngikut aja gitu. iya ngikut aja gitu. Oh. Kayak awalnya emang pure seperti itu. Cuman kan Wow. sekarang sudah tidak. Berbeda ya, berbeda Iya. bener-bener. Kan itu kan salah satu dari experience tadi, pengalaman tadi. Berarti dari dalam loyalitas- bekerja Mm-mm. lama-kelamaan menumbuhkan Passion perspektif di sana. lain gitu. Oh. Bahwa ternyata pekerjaan tuh bukan melulu soal keinginan dan passion doang gitu loh. Ada yang lain. Yoi. Kalau misalnya aku sendiri sih jelas karena uang ya. Wih. Itu sih karena uang dan Uang. karena pada saat itu emakku udah setengah mati gitu kayak Udah cari apa sih, udah usaha ya. enggak bukan Udah- usaha kayak udah tiap hari kerja. kamu ngapain aja jadi pengangguran. Oh, Kuliah lagi. desakan dari orang dalam ya. Iya makanya gitu. Aku udah kuliahin kamu setengah mati, kamu jadi pengangguran ngapain gitu kan? Kayak Oh my ya god. udahlah, Jelek kan sih. kayak Itu sakit jelek banget banget gitu. sih. Gitu loh. Makanya kayak dan kayak kalau misalnya sekarang ini ya aku sendiri kayak di tempat kerjaku yang sekarang ini kayak udah nyaman gitu loh. Jadi secara nggak langsung kayak karena job desk-nya oke aja gitu. Terus ya kayak sesuai passion lah. enggak sesuai passion juga, passion ya. maksudnya kayak Sesuai, bisa karena masih bisa bisa di-handle lah. bisa dihandle karena kayak bisa karena Nggak rumit biasa gitu. gitu kan. Habis itu kayak temen-temennya juga asik banget gitu meskipun ya ada salah satu kendala ya tapi ya begitulah gitu ya. Itu kayak ya mau gimana lagi gitu loh, kayak kita harus hidup dengan itu gitu loh, dengan kendala itu loh. Jadi karena dan sebenarnya kayak misalkan kalau mau cari lagi kayak aku mengingat yang sebelumnya sih, kayak kita cari aja susah, masuk aja susah gitu masa kayak. Dan kadang ada yang nggak sesuai banget ya. Makanya kayak aku mungkin masih loyal ya, Iya. masih termasuk loyal ya, tapi loyal karena males Tapi- gitu. Oh. Secara tapi nggak jujur langsung karena sih, nyaman gitu. Aslinya aku ngiri sih sama generasi mungkin kayak bapak-bapakku dulu gitu. Oh, Karena kenapa itu? karena mereka itu SMA gitu. Zaman dulu tuh SMU gitu ya. Oh iya, SMU. SMU. Ya. SMU udah nggak ada sekarang. SMU. SMA sekarang. Iya, ya. iya. Jadi Jadi SMK bisa dong, Pak. SMK aja dulu itu baru ada tahun berapa loh. Oh iya. Gitu kan. Ya, jadi tuh menurut gua aku irinya itu kenapa? Karena setelah mereka lulus, mereka nggak ada patokan gua harus kerja apa. Semua dilamar gitu kan. Semua Gak dilamar. butuh ini juga apa namanya ijazah kayak gitu. Nggak Karena terlalu dibutuhkan gitu. karena syaratnya SMA gitu ya Iya. dulu ya, minimal Dulu SMA nggak gitu ada kan. S1. Kan Minimal sekarang S1, kan S2. S1 aja susah loh, Pak, sekarang. Iya, Iya, minimal susah banget. S1 aja S2. susah. Kayak kita Makanya aku Iya, ngerasa tuh kayak kalau misalnya aku bisa kayak bapakku gitu, kayak ngerasa bahwa enak ya kalau misalnya dia itu nggak punya keahlian apapun gitu. nggak punya keahlian apapun terus belajar pada saat bekerja gitu. Iya. Wah. Jadi iya kayak sih. kamu nggak akan mikir aku harus kerja di mana, aku harus kerja di apa. Kau coba kena orang yang nggak ada skill sama sekali, aku harus kerja di mana atau apa, kayaknya nggak akan kepikiran itu deh. Pasti kepikirannya tuh ada lowongan kerja ini lamar, ada lowongan
entah ini editor, entah ini konten kreator, entah ini apa, entah ini apa gitu. Jadi kayak mereka menyesuaikan langsung dengan lama. sendirinya. mereka menyesuaikan gitu loh. Nah, beda sama kayak orang anak-anak yang misalnya dia SMK. Iya. Justru nyari pekerjaan yang sesuai, SMK, bukan kuliah. menyesuaikan gitu. Nyari sesuai gitu kan. Sedangkan orang tuh kayak butuh CS gitu kan ya, butuh CS gitu, customer service gitu. Sedangkan dia itu contoh SMK sama kuliahnya di bagian desain gitu, desain gitu. Itu mana mau Iya tiba-tiba sih. jadi CS gitu kan, Iya sih. kayak apa ya, secara nggak langsung SMK dan kuliah ini kayak terbuang menumbuhkan gitu. pride. Oh iya, Ya, iya. numbuhin pride supaya kerja Masuk kerja Di sesuai bisa tempat lebih gitu. fokus lagi. Sedangkan untuk dunia kerja yang sekarang yang fokus itu ada, tapi pasarnya mungkin nggak banyak gitu. Iya, iya. Betul. Ya masalahnya kayak kalau misalnya kamu kuliah gitu, kuliah apa? Aku nggak tahu sih, emang ada apa kuliah yang dia itu khusus untuk jaga konter gitu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya kali Nggak ada pelajaran itu, nggak ada gitu kan? Heeh. Jurusan itu nggak ada. Nah, tapi ketika orang butuh itu, Iya. siapa yang bisa maju? Iya. Banyak Sedangkan banget itu gitu. kan kerjaan gitu kan. Iya. Contoh kayak nih, kamu jaga konter 1, tapi di sini butuhnya video editor gitu kan. Yang video editor yang ngelamar 100, yang jaga konter yang ngelamar 0. Yang keterima di sana cuma 1, masing-masing 1. Biarpun Iya itu sih. udah ditolak 99 orang, nggak ada yang mau ngambil konter kayak kerjaan yang Gengsi kecil pride ini. ya, Iya sih. sih. Iya Oh sih, kayak betul. nggak tahu sih aku. Makanya aku kadang ngiri tuh kayak orang-orang yang nggak punya bakat itu kok kayak apa ya? Dia tuh mau terima aja tuh loh. Iya. Mau belajar tuh loh. Makanya kayak anjir, kayak zaman bapak aku enak ya gitu. Sebenarnya pride sih, masalah pride doang kan itu kan. Sebenarnya kalau misalnya kamu udah hopeless kayak kita kemarin itu juga apa-apa juga kita bakalan makan Iya, juga gitu loh. benar sih. Heeh, Oh, gitu. Tapi maksudnya ada fase di mana waktu itu tuh termakan, habis, terbuang cuma-cuma hanya untuk mengejar sesuai passionmu gitu loh. Oh iya sih, ada sih, pasti iya. ada sih. Kayak Dan aku ngerasa kayak kasusnya Bu Bambang tadi, Bambang temennya Bu Vaginawati, Bambang ya. temennya Bu Bambang Vaginawati ini, Kayak gitu. setiap dia ini ditanya udah pindah. Aku yakin sih orang-orang kayak gitu tuh yang gampang bosan terutama gitu ya. Dia tuh nggak memikirin kayak mau kerja apa nggak sih gitu. Aku nggak tahu ya dia kayak gimana gitu. Cuman kayak sekalinya ada jabatan lain dia mau terima itu. Contoh kalau misalnya aku kerja sebagai konten kreator, tiba-tiba ditawarin, lu kerja di rumah makan jadi pelayan gitu. Oh, Oh mungkin iya, ini sih, iya. temennya Bu Bambang tadi mungkin belum menemukan passion, jadi dia mencoba-coba untuk Mencoba menemukan semua, passion. coba semua gitu, dan secara nggak Mencari langsung yang itu kan sesuai. bakalan Iya sih. ground apa ya namanya, ground Bukan gini. koneksi gitu, gimana Nah, gimana? kalau teman aku tadi itu tuh sebenarnya sama, cuma dia tuh kerja di hotel Oh. dan setiap pindah juga di hotel gitu. Oh, Jadi maksudnya setiap pindah tempat beda. gitu. Oh, di tempatnya hotel. yang beda, Ya, oke. tempatnya yang beda pindah gitu. Tapi ya Untuk pindah-pindah. pekerjaannya tetap sama gitu. Kerjaannya kayaknya tetap sama deh. Tetap sama Berarti ya. balik lagi ke loyalitas, kenapa bisa kayak gitu loh. Mungkin passionnya udah sama, Mungkin cuman passionnya udah faktor-faktor pendukung lain gitu tidak sesuai gitu. Nah, Misalnya di hotel. gaji, terus suasana, terus teman kerja Nah, gitu. iya. Seperti itu sih mungkin. Jadi kalau misalnya buat kalian semua gitu loh, faktor yang buat kalian loyal untuk satu perusahaan itu apa gitu loh. Coba mulai dari Bu Bu Bambang. Bambang gitu. Buat Bu loyal Vaginawati. karena mungkin nyaman sama teman-temannya, biasanya kayak gitu. Karena zaman sekarang juga susah ya nyari Tempat kerja yang nyaman. semua teman-temannya bisa nyambung, itu susah pasti. Makanya nyaman itu yang utama sih. Kalau kita nyaman kan kita happy tuh jalanin pekerjaan kita. Ya itu sih yang utama. Terus gaji juga sih. Gaji penting. pasti lah Ya. gitu. Terus apa lagi? Terus mungkin Atau itu aja gitu. Gaji dan teman-temannya. teman-teman, Gaji gaji dan- sama ya kerjaan. Bos gimana? Bos juga ya. Bos juga penting ya. Bos juga penting, Penting ya. penting. Iya kan,
kalau bos itu kan tapi, tugas-tugas bos kan mengayomi gitu kan. Mengayomi. Mengayomi anak-anak buahnya gitu kan, bagaimana harus bekerja apa segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya Itu leader Pak sebenarnya. itu leader ya. Iya. Iya betul sih. Atasan itu Kalau leader bos- bukan sih? bos- Bos bos itu dan leader. leader bukan kayaknya sih? beda sih. Beda ya. Beda. Jadi bos itu hanya jabatan gitu. Yang Leader itu menyuruh sifat lebih- gitu. Itu ini yang sih. lebih kayak Lebih apa sih menyuruh, Menyuruh. to the point gitu. Tidak Ngarahin ke mengajak, gol lah gitu ya. tidak mengajak berkembang bersama lah. Kalau misalnya leader itu dia lebih serta. mengayomi sih. Iya, dia Ikut lebih serta. turut serta aktif serta. gitu. Dalam Ya gitu membentuk sih. anak-anak buahnya gitu. Mungkin kayak artinya bos itu dia harus Terima punya jadi lah. harus Oh. punya visi yang Hmm. itu ya, visi yang dia harus punya visi gitu ya. Iya. Kalau Dan leader anak nggak buahnya terima ini jadi. untuk memenuhi misi-misi itu Iya. gitu Iya. kan. Berarti secara nggak langsung kasarnya ya, bos itu cuma kerjaannya nyuruh-nyuruh doang, Benar dia banget. maunya semuanya jadi gitu. Sedangkan leader itu yang ikut membantu dalam berproses bersama gitu. dalam prosesnya gitu. Itu Nah. perantara antara bos dan karyawan. Tapi kalau misalnya menurut Bu Bambang sendiri dari yang tempatmu itu ya kan kamu nyaman, gaji tinggi sama bosnya lumayan enak ya kan. Kalau misalnya salah satu dari itu aja nggak terpenuhi, kamu langsung caw gitu atau kamu Iya. ada pertimbangan lain gitu? Ada pertimbangan sih. Kalau- Gaji juga kan masuk, misalnya gajinya sesuai dengan Apa yang dikerjakan? apa yang dikerjakan, ya aku masih menjalaninya. Oh Kalau masih misal stay ya? kalau misal ya pasti kalau namanya kerjaan itu pasti ada kurang lebihnya kan. Jadinya ya aku masih pertimbangin gitu loh. Oh, Sekiranya I aku masih see. sekiranya itu masih masuk ya aku akan jalanin gitu loh. Tapi I kalau kira-kira see. memang udah pressure, aku mungkin kayak Ya udahlah ya kan. pindah mungkin ya gitu nyari ya. yang nyaman. Oke, berarti loyalitas tergantung dari itu. Kalau Ini misalnya nggak tahu, untuk Demian- Mbak Dewi atau Demian dulu, Demian Demian dulu. dulu. Demian Kalau dulu. saya all things should be balanced sih. All things should be balanced. Kalau misalnya nggak sesuai passion, nanti jalaninya setengah-setengah. Terus kalau misalnya udah sesuai passion nih, tapi punya rekan kerja tuh semuanya brengsek gitu, pasti kan nggak bakal betah gitu. Terus misalnya atasan juga seperti itu. Terus lalu apa namanya? Udah sesuai passion nih. Terus atasan terus teman-teman itu asik, cuman gajinya kecil gitu. Itu mungkin bakal jadi pertimbangan juga ya. gitu. Jadi menurutku all things should be balanced sih, meskipun nggak bagus-bagus banget, misalnya gaji nggak tinggi-tinggi banget sih, tetap oke sih. Kalau Sama gitu ya. aku nanya, kalau misalnya kamu dikasih gitu kayak 10 miliar untuk satu buah kerjaan gitu loh. Tapi coworkernya brengsek banget, bosnya brengsek banget, tidak tempatnya juga brengsek banget, tapi kamu dapat 10 miliar nih. Ya kayak Kamu kerja bakal- kelompok lah. Iya. Kamu doang yang kerja gitu. Kamu doang yang kerja. Kamu bakalan ikut atau enggak? gitu? Aku bakal mikirin apakah itu worth banget buat aku apa enggak gitu. Apakah misalnya dengan gaji segitu aku bisa tidak menyakiti mentalku sendiri terlalu parah gitu atau enggak Iya. gitu. Oh. Kalau misalnya aku masih bisa berusaha keras dengan itu, mungkin aku akan terima sih. Soalnya kalau misalnya kayak kita lihat dari generasi sebelumnya, generasi bapak ibu kita ya, kalau misalnya mereka dikasih kayak gaji 10 miliar, mereka pasti ambil dan Ambil mereka sih. pasti bakalan stay di sana gitu. Meskipun coworker mereka brengsek gitu. Jadi kayak unik banget tuh loh kalau misalnya kita lihat yang paling kecil di antara kita, Ya, Demian. aku ngerasa kayak kalau misalnya orang-orang tua dulu tuh kayak pekerja keras ya sih. Gila gitu. Iya, gitu loh. Pekerja keras banget loh. Dan mereka kayak tahan banting gitu loh. Iya. Kayak kalau misalnya dibandingkan kita gitu kan kayak Kita disemprot sekali kayak udah besok pindah gitu. iya sama. Disemprot sekali udah besok pindah, udah nggak apa-apa. Disemprot 2 kali udah besok pindah gitu. Kayak Kayak cari kerja gampang cuy gitu loh. Iya, kayak cari ya mungkin bagi orang yang memiliki mentalitas yang kayak nyari kerja gampang ya nggak Ya sih, salah nggak mungkin salah ya. sih. Tapi ya berarti ya loyalitas kalian untuk semua hal mungkin sedikit lebih kecil dibandingkan kayak orang-orang yang Orang-orang bisa itu. bertahan ya mungkin ya. Terus kalau misalnya untuk Mbak Dewi, Mas Dewi gitu. Wih, kalau gimana? misalnya aku
tempat kerja itu kalau misalnya bisa milih ya aku pengennya yang realistis gitu. Yang realistis ini contoh gitu kan. Aku nggak butuh teman banyak, aku nggak butuh mau teman dikit, teman banyak selama itu realistis. Contoh kayak apa yang aku kerjakan sesuai dengan bayarannya. Terus teman-teman sepekerjaanku juga dengan kerjaannya masing-masing tuh realistis gitu loh. Jadi kayak ketika dia capek, dia bisa bercanda. Ketika aku capek, aku juga bisa bercanda. Tapi secara realistisnya tuh kayak kita nih sama-sama capek nih. Saling gitu. mendukung gitu. Saling mendukung deh. Realistis deh kayak kerjaan lu berat kan. Yuklah Makan dulu bentar. kita makan dulu gitu kan. Realistis gitu. Saling support lah ya. Iya, balance juga itu penting gitu kan. Balance penting. Aku lebih suka yang realistis sih. Oh, realistis. Jadi tempat karena gini kadang kayak apa yang kita mau kadang nggak sesuai gitu kan ekspektasi sama realita gitu. Tapi kalau misalnya ekspektasi sama realita itu ekspektasi itu bisa tercapai dengan rasionalitas gitu loh. Kalau misalnya kamu berekspektasi berdasarkan rasionalitas, kataku masih bisa dicapai sih. Kayak kerjaanmu segini, contoh kamu tukang sapu, kamu mengharapkan gaji 10 juta gitu kan. Ya, realistis. Kalau misalnya kamu nyapu satu provinsi gitu, wah itu Bisa, realistis gitu loh. realistis. Iya, realistis gitu. Ya. Ya yang jadi ya realistis aja sih. Ini nggak tahu nih Pak Bunga nih satu. Ini Pak Bunga nih. Kalau aku sendiri sih ya betul sih, udah sama. Aku setuju sama yang katanya Demian itu, balance itu penting tuh. Kayak dan realistis itu juga iya sih. Kayak apa yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu dapatkan itulah. Kayak gaji sama effort. Gaji sama effort yang kamu keluarkan itu pas. Gitu. Masalah yang lain gitu karena aku tahu kayak sosialisasi sendiri itu kan kayak biasanya masalah teman-teman misalkan itu sebenarnya kan kayak masalah dalam kita sendiri juga gitu loh. Gimana caranya kita ngebalance sosial dan kerjaan kamu, bersikap profesional dalam bekerja gitu, itu kan juga penting gitu. Misalkan kayak kamu temenan sama ini tapi kayak kamu nggak mungkin kan kayak kamu nggak marah kalau misalnya pas itu juga salah satu hal yang kayak mempengaruhi tempat kerja kayak teman-teman pada saat bekerja gitu. Jadi tapi kayak yang aku mikir tuh sama orang-orang yang loyal ya terutama gitu ya. Apakah orang-orang loyal ini dia mendapatkan apa yang dia mau makanya dia loyal atau keadaan yang memaksa dia untuk loyal gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya keadaan yang memaksa dia untuk loyal gitu kan kayak kerjaanku emang gak enak cuman ya udahlah namanya juga butuh kerjaan gitu kan. Itu terpaksa gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang dia loyal dengan dasar apa ya nyaman gitu kayak nyaman nih kerja di sini gitu kan, terus gajinya pas atau apa gitu, kayak tadi deh kayak bos baik, kerja pas, fasilitas ada gitu kan. Tapi apakah kalau misalnya salah satu atau salah dua ini nggak sesuai gitu, apakah dia bakalan tetap loyal di situ gitu nah kan? itu tergantung dari mindset sih kalau aku bilang Ya, sih. tahu sih. Tergantung. Ya, menurut kalian tuh kayak loyalitas yang berdasarkan apa sih yang dibutuhkan sama perusahaan? Kalau pribadi itu tergantung apa individunya sih Pak. Jadi kayak misalnya ada yang nggak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar meskipun misalnya atasan dan temen sekerja itu brengsek gitu, tapi apa namanya mungkin gajinya pas gitu, jadi dia nggak mempedulikan faktor-faktor lain, jadi yang ada di mata dia cuman gaji doang gitu. Emang sih. Gitu. Tapi nggak tahu nih kalau Bu Bambang nih kenapa kamu masih loyal bersama kami? Kenapa Bu Bambang, kenapa kamu masih loyal bersama kami? Kalian bikin nyaman. Ini tadi yang apa Pak?
Loyal, maksudnya kayak masalahnya. loyalitas yang seperti apa sih yang harusnya kantor Tergantung. Tapi apa terkadang ya? loyal tuh juga ada karena, sorry ya aku potong tadi, Nggak apa-apa. karena orangnya juga bisa loh. Ada kan emang yang dari sononya orang itu loyal gitu. Oh, Ya. dari Iya kan, sananya loyal orangnya gitu emang kan. loyal gitu. Kayak mindsetnya itu memang udah kayak pengen loyal Iya, gitu. kan ada Kayak juga. aku bakalan terus-terusan di perusahaan ini nih gitu. Nah, Tapi kalau aku pribadi itu sih Pak, apa namanya? Kalau aku tidak terlalu memandang itu sih gaji sih, loyal cuman enggaknya gitu. terlalu ini sih karena aku concern dengan kesehatan mentalku gitu ya. Oh iya. Jadi aku karena mungkin cocok dengan apa atasan dan teman-teman gitu, jadi tetap memilih loyal gitu ya. Seperti Kalau itu sih. kayak sih di tempat kerja sekarang itu kan pakai kontrak Iya. setahun, Iya. 2 tahun, Ah. berapa bulan. Itu pemaksaan loyal gak sih? Kalau aku bilang selama kita yang tanda tangan kontrak pada saat awal gitu ya kita yang bukan pemaksaan gitu. Soalnya kontrak itu bisa terjadi karena kita juga Sama-sama menyetujui setuju gitu kan. gitu. Dan Tapi kadang kayak sempat gak sih kamu tuh di kondisi dimana kalau misalnya nih lu udah dikontrak sekian gitu kan ya, setahun contoh, lu udah dikontrak setahun gitu kan, dan lu nggak terima sama setahun itu gitu, dan lu nggak terima sama setahun itu, dan apa ya, karena ini kejadian di aku gitu, jadi kayak Bu saya nggak bisa nih setahun gitu kan. Wah Mas, di sini kita minimal harus setahun gitu loh. Oh, dengan iya. dengan atasan Mas minimal kita di sini setahun. Itu secara nggak langsung kalau lu nggak mau setahun ya jangan di sini gitu loh. iya. Makanya kadang aku ngerasa ini kayak Pemaksaan gitu. kita dipaksa setuju gitu. Kita dipaksa setuju. Apakah kontrak kerja itu bagus apa enggak, aku nggak tahu sih kenapa harus ada kontrak kerja gitu. Aku nggak tahu. Menurut kalian gimana? Karena susah cari orang makanya dikontrak gitu. Ataukah kontrak kerja itu cara perusahaan untuk mendapatkan uang lebih kalau dia nggak betah di situ kan ada dendanya kan? Iya. Oh iya. Penalti gitu ya. Ada penalti. ada penaltinya gitu kan. Aku nggak tahu sih apakah ribet penerimaan terus keluar lagi penerimaan keluar lagi, Oh, apa iya. landasan apa gitu. Aku sih kurang ngerti sih, karena menurutku kalau sistem kerja di aku gitu ya, kalau lu betah silakan stay gitu kan, lu butuh apa silakan tuntut. Kalau misalnya lu nggak stay, lu mau out silakan, gua nggak menghalangi gitu. Kalau misalnya aku Iya Nah sih. kalau dari perusahaannya kan itu mungkin nggak tahu ya, kalau menurut aku mungkin karena ada kontrak itu mungkin bisa jadi supaya nanti kalau misalnya perusahaan itu ngerasa si kinerjanya SDM-nya itu nggak sesuai apa gimana, kan dia bisa kayak berhentiin gitu loh. Berhenti ya. Maksudnya Oh, kayak mecat gitu. mecat atau apa ya, Oh. karena dia ya karena aku mikirnya gini, kayak Udah profesional. kita contoh kita ada kontrak selama 3 bulan dia kerja nggak becus, di cut contoh di cut, perusahaan nggak dapat apa-apa. Terus kalau misalnya kita kerja kontrak setahun, kita nggak betah sama atasannya karena apa yang dipinta nggak realistis. Contoh aku sebagai programmer disuruh nyapu satu gedung gitu, Oh iya. kayak gitu kan, ini nggak realistis dan itu dilakukan selama 3 Di luar bulan job contoh desk kayak gitu gitu. kan, gue nggak bisa keluar dong. Tapi itu kayak kalau misalnya nggak realistis itulah kenapa kayak job description itu ada gitu. Jadi kayak kalau misalnya sesuai dengan job descriptionmu, kamu bisa kayak kalau Menuntut misalnya- gitu kalau nggak sesuai menuntut. gitu. Tapi Ini kan bukan nggak sesuai job deskku gitu. itu bisa dan itu diperbolehkan kalau secara legalitas ya. Iya. Kalau seperti yang aku tahu gitu, kalau misalnya apa. Cuman masalahnya adalah orang Indonesia rata-rata kayak orang kita gitu, rata-rata nggak berani gitu loh. Karena kita lebih mementingkan soal perasaan gitu loh. Iya sih. Meskipun itu soal perasaan antara kamu sama bos Perasaan yang seharusnya antara secara profesionalitas dan perasaan ya Nah, kayak kayak iya emosionalmu itu kayak kamu, padahal kayak kamu
nggak dapat apa-apa tapi kamu ngejaga perasaan bosmu gitu supaya kamu dapat kayak apa, kayak Simpati. Iya, atau simpati. kayak kamu dapat keuntungan dari relasi antara bos itu gitu. Makanya kayak rata-rata orang kalau misalnya disuruh tidak sesuai dengan job desk-nya, kayak mereka kayak iya aja gitu loh. Terus Nah, kalau menuntut kayak sesuai ini dong, job desk kayak ketawa ya orang karir. kenapa sih gitu. dan bosnya entar Ya orang kayak- kenapa sih aku jadi nggak suka deh. Siapa Iya, sih yang gitu. nggak, siapa sih yang suka ditegor gitu loh. Makanya gitu loh. Nah sebenarnya ya itu kayak mindsetnya kita gitu loh. Kalau misalnya aku lihat dari orang luar atau dari orang-orang yang pernah bekerja di luar dan mereka udah bilang gitu, mereka sama sekali nggak mau bekerja di luar job desk mereka gitu. Karena job desk mereka sudah tertera apa yang mereka tanda tangani gitu. Kontrak. Kalau Ya. misalnya nggak ada kontrak juga ntar orang keluar semaunya kan. Iya. Misalnya belum setahun dia udah keluar. Gitu. Makanya ada Maksudnya kontrak kayak gitu. artinya kan kayak dia sebelum setahun udah keluar gitu kan. Kan nggak boleh. Itu kan pasti enggak, itu kan hal itu tuh ada landasannya dong kenapa mereka harus keluar. Entah atasannya yang kayak gini, entah pekerjaannya, entah dari kinerja si karyawannya. Kenapa dia tuh cuma setahun gitu loh kerjanya. Gitu. Makanya kayak pekerjaan itu kayak Makanya aku mikir pekerjaan nih, makanya enaknya orang-orang dulu nih mereka nggak punya keahlian gitu kan, jadi mereka bakal kerja aja. Terus kayak zaman dulu juga aku nggak tahu ya, zaman dulu zaman bapak-bapakku tuh ada nggak sih kontrak gitu, aku nggak tahu. iya sih kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada kan. Aku juga ngerasa kayaknya nggak Dia ada. kan bisa kerja berpuluh-puluh. Kalau misalnya mau keluar ya keluar aja gitu loh. Nah itu yang aku pikir tuh kayaknya zaman bapak-bapakku nih kayaknya enak kayak gitu. Iya, Justru- pantesan ya. Justru karena apa namanya, karena nggak ada kontrak-kontrak tadi, tapi mereka malah ini justru loyal gitu. Loyal. Gitu. Tapi ya sebenarnya ya kalau misalnya kamu mau kasarnya ya, apa yang kalian bilang untuk balancing itu sebenarnya kayak balik lagi ya ke masalah loyalitas ya. Kayak apa yang kalian bilang tentang balancing yang pas yang menjadi patokan untuk loyalitas kalian di sebuah perusahaan itu sebenarnya tergantung dari kita sendiri gitu. Iya. Kayak misalkan tuh, pernah nyadar nggak sih kalau misalnya kayak masalah gaji gitu, semakin lama kalian bekerja dalam satu buah perusahaan, maka semakin tinggi juga gaji yang kalian dapatkan. Karena secara nggak langsung kayak, aku nggak tahu ini bener atau enggak ya, kalau misalnya masalah di undang-undang ketenaga kerjaan kayak tiap tahunnya itu harus ada peningkatan gaji kan kalau nggak salah, kayak gaji 10% misalkan. Balasan atas pengabdian gitu ya. Habis itu kalau misalnya masalah kayak sama teman misalkan, kayak sama coworker misalkan, kayak sama teman kerja misalkan, kayak kan ada juga pilihan kayak kita yang merubah diri sendiri untuk sebagai kayak untuk bareng mereka gitu. Kayak secara gak langsung kan kita mentoleransi kayak mereka gitu supaya kita sama-sama bisa senang gitu. Iya kan? Gitu. Sih. Habis itu kalau masalah bos ya anggap aja kayak memang profesionalitas gitu. Ya, Kalau misalnya profesionalitas. kita benci sama bos berarti ke profesionalitas kita kan kayak dipertanyakan tuh, Iya. apakah kita Kenapa kita bisa benci gitu kan? Iya, kenapa kita bisa benci gitu. Kalau misalnya dia kurang ajar gitu, wajar benci Wajar gitu. benci Karena gitu. itu udah di luar job desk ya. gitu loh. Wajar tuh. Tapi apakah bencinya itu kamu bawa ke dalam masalah Personal kerjaan gitu. Itu kan beda cerita Iya. lagi gitu kan gitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya menurut kalian sendiri nih misalkan, kalau misalnya kalian mendengar yang kayak gitu misalkan, kan apakah itu merubah persepsi loyalitas kalian gitu, atau justru kalian malah tetap aja gitu, kita tetap harus balance gitu. Soalnya kalau misalnya menurutku sekarang ya, kayaknya itu persepsi itu yang diambil sama orang-orang generasi sebelumnya gitu. Kenapa mereka bisa loyal di satu buah perusahaan gitu. Artinya kayak secara nggak langsung kantor ini emang butuh orang-orang yang loyal gitu. Tapi loyal yang seperti apa yang dibutuhkan kantor gitu kan. Jadi kayak loyal aja nggak cukup selama dia stagnan di situ. Gitu loh. Jadi kan kadang kayak even sampai sapam sekalipun tuh ada kepala sapam tuh loh gitu. Supaya mereka Dan untuk menjenjang ke jadi kepala sapam tuh
Iya, Harus merangkak. Loyalitas. harus merangkak Heeh. dong ya kan dari pertama nih dia orang pertama yang masuk nih sapam nih Kayak senior Muklis ya. gitu kan. Kayak Muklis ya, sekarang Iya, udah kayak jadi si polisi Muklis ya. ya. Sekarang jadi polisi. Pakai seragam polisi aja. Makanya menurutku sih pertanyaanku nih ya, loyalitas yang seperti apa sih yang diharapkan? Nah, berarti harus ada dua jawaban ya antara pihak si Pihak bawah bawah sama sama pihak pihak atas atas gitu gitu loh, kan. Bos. Sayangnya kita semua bawah semua Iya. gitu. Saya kita bos semua. Ini Terus, atas sorry, sih satu sorry. nih, ini Oh, atas. gitu. nih. Sorry. Atas di Aku potong. kursi nih, Lanjut. Gimana? Iya, nggak itu tadi berarti kan kalau jawabannya seperti itu kan berarti antara kita mau jawab yang pihak atas atau bawah. Nah, kalau misalnya pihak atas pasti mengharapkannya kan karyawannya yang loyalnya gini gitu. Loyalitas. Kalau yang dari kita pengennya perusahaannya juga gini gitu kan misalnya. Berarti gitu. Jadi harus kayak ada dua jawaban, tengahnya gitu ya, tengahnya ambil gitu. tengahnya. Gitu. Kalau aku pelit sih. Hmm. Iya, contoh kayak selama tenaga kerja itu gua gue bisa bayar murah dan dia loyalitas, kenapa tidak gitu loh. Iya, betul. Aku juga setuju. Ya berarti itu jawaban yang pihak atas dong. Iya. Yang bawahnya tapi ya Nah, kalau pihak atas kalau pihak bawah gitu kan, Selama kita kerjanya eh, sedikit gitu. selama kita kerjanya sedikit gitu kan, Gajinya terus tinggi. gajinya juga masih make sense, ya kenapa tidak gitu Weh. kan. Tapi kalau misalnya udah kerjaannya banyak. banyak, Makin banyak gitu. makin Udah banyak laku. tapi kerjaan gua naik Gajinya gaji gua tetap. nggak naik gitu kan, dia bisa nyalain atas tapi atas juga bisa nyalain dia, kenapa Iya. nggak nuntut gitu loh. Gitu. Iya sih, betul Iya sih. kan, kenapa lu nggak nuntut gitu, kerjaan lu udah banyak, gua kira lu udah fine gitu kan. Iya, Gitu kan sama benar. kerjaan lu, artinya menurutku kayak di dalam pekerjaan kalau misalnya lu menuntut itu hal yang wajar sih, Iya. selama Selama Make masih sense, masuk akal gitu. make sense, rasional. Contoh kayak kamu kerja apa sih, contoh kamu kerja nulis artikel gitu, kamu kerja nulis artikel tapi bedanya tiap hari kamu bawain minum buat anak-anak gitu kan, apakah itu layak untuk dinaikin gaji gitu? Iya sih, serga. Kan kayak make sense tidak gitu. Jadi menurutku untuk menuntut naik gaji itu penting sih, karena dengan naik gaji itu kalian bisa semakin loyal di perusahaan itu, kataku. Itu aku juga setuju itu. Kayak membayar kita untuk stay saat gitu. Oke. Kataku udah cukup sih untuk masalah loyalitas ini. Iya. Apa kalian masih punya unek-unek nggak? Tadi aku mau ngomong tapi Apa-apa? terus aku kayak lupa gitu. Aku Ya. mau ngomong apa? Bentar. Tapi bisa, Aku pikir aku dulu. mau tanya. Apa? Tapi bisa nggak sih apa namanya passion itu mengikuti kayak misalnya apa namanya misal passionku Masak gitu. masak Balet. misalnya. Tapi kan karena aku nih misal kerjanya nggak di tempat Masak, masak gitu kan, terus aku kerja di Media. gitu kan, media. Terus Sekretaris jadinya gitu lah. kayak apa ya, jadi nggak terus Kayak- kita sesuai sama passion tapi kita harus tetap survive dengan kerjaan kita sekarang gitu kan, jadi kayak terus Ya itu- malah aku jadi suka nih sama media, mungkin jadi kayak gitu, jadi kayak passion mengikuti, maksudnya kan bisa juga seperti itu bisa, ya. Bisa. Karena menemukan passion. Menemukan menemukan passion passion ya. baru Makanya, gitu. aku ya itu yang tak bilang tadi, aku iri sama orang-orang yang seperti itu, yang dia tuh punya passion, Punya kemampuan untuk punya beradaptasi. kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak menjadikan itu sebagai mata pencarian dia gitu loh. Iya. Makanya ya contohnya yang kayak bapak-bapak kita gitu, karena dia si SMA, dia nggak tahu mau menjurus kemana, ya udah kerja aja gitu. Masuk Aku akal. iri loh sama orang-orang kayak Iya, gitu, iya. karena dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak terpaksa untuk belajar jadinya, bukan dipaksa tapi terpaksa buat Terpaksa belajar. untuk belajar ya kan. Dan aku mau yang kayak gitu, I selama see. itu masih rasionalitas itu. Rasional gitu. Kalau misalnya udah kerja di sini yang tidurmu tuh cuma 4 jam sehari gitu, itu enggak rasionalitas sama sekali itu. Curhat banget Mas gitu. Oh my god, gila sih. I see. Terus sebelum kita tutup ya kan, sebelum kita tutup masih ada 2 hal yang aku pengen bicarain. Yang pertama adalah menurut kalian sendiri itu adalah orang yang loyal atau enggak? Dan kalaupun iya, kenapa? Kalaupun Dari- enggak, kenapa? Dari aku dulu nih ya. Ya. Nah, kalau Dari misal- Mbak Dewi.
dari Dewi Simlikiti ini. Aku bisa dibilang kalau misalnya aku pribadi, aku bisa mengatakan diriku loyal. Iya. Gitu. Kenapa loyal gitu? Karena dimanapun tempat kerjaku gitu, aku ngerasa punya tanggung jawab untuk memajukan perusahaan ini, apapun itu gitu. Jadi selama kita kerja nggak semata-mata terpaku sama job desk, ada namanya inovasi gitu. I see, ya. Jadi kayak dengan inovasi-inovasi itu secara nggak langsung karirmu bisa bakalan naik, gaji lu bisa bertambah, dan loyalitas lu semakin disenangi di sana. I see, masuk akal. Kalau misal lu sudah loyalitas di satu perusahaan, terus pindah ke perusahaan lain yang dia tahu lu udah loyalitas ke sana dengan kerjaan dan inovasi yang bagus gitu, pasti diterima juga di kantor-kantor lain, malah rebutan gitu loh. Masuk akal. Makanya kadang orang-orang yang apa ya namanya, dengan pengetahuan, bukan sih, dengan keahlian yang lebih menjurusnya sampai masuk apa ya, sampai naik gitu, nah, orang-orang yang gitu malah dicari gitu. Iya, masuk akal. Enggak tahu kalian. Terus kalau misalnya Bu Bambang, Vagina Nawati, aku Bu loyal juga. Enggak kenapa itu? loyal juga bisa dibilang enggak begitu juga. Kalau enggak loyal juga sedikit. Jadi dibilang Berarti loyal setengah-setengah enggak, gitu. setengah-setengah, 50-50 Kenapa ya. kalau misalnya Karena menurut? kalau menurut aku juga kalau nggak loyal karena aku masih sering telat. Terus mesti aku juga Bukan kerjaan di tempatmu ya. Karena yang Sifat. ya mungkin lebih sifat ya. Lebih sifat mungkin ya. Sifatnya. Terus kalau dibilang loyal, aku juga mengerjakan pekerjaan Sesuai dengan yang job sesuai deskmu dengan gitu. job desk, juga kadang ngasih ngasih lebih gitu loh. Oh, ngasih Soalnya lebih. mesti kayak aku ngasih Kayak kamu ngasih kerjaan- effortmu itu effortku lebih yang gitu, ya. gitu. Dalam satu Jadi, buah kerjaan gitu ya. ya. Tapi karena kamu ngerasa nggak loyal itu karena kamu Karena masih kayak- secara sifatmu itu Secara kamu nggak bisa sifat- dibilang loyal juga gitu Iya, ya kan karena- gitu. Jadi kamu kayak ragu gitu mau bilang loyal dan enggak juga. gitu. Iya, Oke, I see. Kalau untuk Demian? Kalau aku pribadi sih untuk pekerjaanku yang sekarang ini aku bisa dikatakan orang yang loyal ya. Tapi secara keseluruhan tuh aku merupakan loyalitasku itu mengikuti sikon sih. Oh. Jadi oke. kayak aku harus melihat dulu tadi semua unsur yang ada gitu, baru aku memutuskan untuk loyal atau enggak gitu. I see. Jadi kalau misalkan gaji, teman, suasana, terus passionku itu nggak sesuai gitu, mungkin aku tidak akan loyal gitu. Tapi kalau itu sesuai, Karena pasti sesuai, aku akan iya. loyal. Iya. Seperti itu sih, Pak. Kalau misalnya aku sendiri ya, kalau aku sendiri sih aku mikirnya kayak aku nggak bisa dibilang loyal juga gitu, aku setengah gitu. Tapi beda cerita sama si Bu Bambang ya, karena dia loyalnya karena sifat ya. Karena aku sekarang ini kayak masih tergantung dengan financial ya misalkan. Jadi kalau misalnya ada offer yang mungkin menjanjikan gitu, mungkin aku bakalan keluar gitu dari tempat ini gitu. Tapi secara keseluruhan juga ini bakalan jadi tempat yang ku tahan, tempat sekarang aku kerja gitu. Karena di mana kayak tempat ini memberikanku kayak pengalaman dan juga Zona kayak amannya lah teman-teman ya. zona nyamannya bener-bener kayak enak banget gitu. Jadi kayak sayang banget untuk ditinggalkan. Tapi kalau misalnya ada offer yang lebih menjanjikan, mungkin aku keluar. Secara realistis aku bakalan bilang kayak Ini gitu gitu. loyal semua nih. Aku nggak loyal lah kalau gitu. Nggak loyal lah. Merubah Iya, gitu ya. aku mau yang anti mainstream, aku nggak mau loyal gitu. I see. karena secara nggak langsung kayak jadi orang yang tidak loyal itu juga Ada benefit. Ada benefitnya. benefit dong Iya, gitu benefit loh. buat kamu. Secara kamu bakalan pindah-pindah. Yang itu bakalan membuat relasimu lebih banyak. Dan itu juga bakalan membuat
pengalamanmu lebih banyak lagi. Itu bisa Dengan sih. macam-macam bos yang berbeda-beda gitu Iya kan. Bahkan kamu malah bisa jadi konsultan berdasarkan base itu tuh loh. I see, masuk akal sih, masuk akal. Kalau Iya. pengalaman memang bakal meningkat sih, tapi kalau relasi itu tergantung sih Pak. Kalau Anda meninggalkan citra buruk ke perusahaan yang barusan Iya. kamu tinggalkan gitu, mungkin akan mempengaruhi track recordmu ke arah yang buruk. Jadi mungkin kamu bakal sulit untuk Sulit. diterima betul, gitu. betul, betul. Itu betul sih. sekali. Yap. Oke. Oke, untuk kesimpulannya berarti untuk topik loyalitas kali ini ya, berarti secara nggak langsung kenapa generasi milenial lebih Tidak loyal. loyal dibandingkan generasi sebelumnya itu karena adanya banyak pertimbangan ya, Banyak dimulai pertimbangan. dari gaji, tempatnya, habis itu bosnya mungkin, habis itu Passion. lingkungan pekerjaan, Lebih passion dan kayaknya segala lebih macam gitu. apa ya? Lebih milih gak sih? Iya, lebih pemilih, Lebih betul. milih ya sih. Betul. Karena mereka memiliki pilihan gitu. Pilihan. Karena mereka Mungkin memiliki- mereka bakalan milih jaga konter kalau misalnya gajinya 10 juta gitu. Iya. Yes. Karena itu ya kan. Iya kan, jadi kayak ada faktor lain gitu ya. Iya. Masalah, is stays about money, man. Gitu. Dan semuanya itu tergantung dari balancing antara kesemua itu yang baru aku sebutkan tadi itu gitu. Nah, terima kasih udah nongkrong bareng kita ya di podcast DBD ya dengan gua Bunga terus. Dan kan DWD dari sini dulu dong. Oh iya, sorry. Oke, thank you ya yang udah mau mendengarkan podcast DBD dengan gue Dewi Dan gue Bunga Dan Damien dan bersama bersama tamu bintang spesial. tamu spesial kita Bambang. Bang Vagina. Vaginawati. Bambang Vaginawati. Oke, thank you. Oke, thank you Thank you ya. semuanya. Oke, thank you so much. Thank you semua.